Dalami dugaan korupsi penjualan aset YBS, Bupati Muara Enim terpilih, Edison kembali diperiksa. Kejaksaan Tinggi Sumsel terus mendalami dugaan korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari 9. Aset tersebut berupa sebidang tanah seluas 3.646 meter persegi yang terletak di Jalan Mayor Ruslan, Kota Palembang, diduga telah merugikan negara hingga 11,76 miliar rupiah. Kali ini, Kejati Sumsel kembali memeriksa Bupati Muara Enim terpilih, Edison, sebagai saksi karena pada tahun 2017 ia menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang. Selain Edison, penyidik juga memeriksa 6 saksi lainnya dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sebelumnya, Edison juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi penerbitan sertifikat tanah ilegal tahun 2019 di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis 6 Februari. Kasih Penkum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ekasari, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap 7 saksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara 3 tersangka utama, yaitu Harobin Mustafa, mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Yuherman, mantan Kasih Pemetaan dan Pengukuran BPN, serta Usman Goni, kuasa penjual aset Yayasan Batanghari 9. Tim penyidik melakukan pemeriksaan sebanyak 7 orang terkait perkara penjualan aset Yayasan Batanghari 9 di Jalan Mayor Ruslan, Palembang, katanya dalam keterangan resminya Senin 10 Februari. Adapun saksi-saksi yang diperiksa meliputi AH Kasih Penetapan PBB Bapenda Kota Palembang tahun 2016, AD Staf Penagihan PBB Bapenda Kota Palembang tahun 2016, FS Koordinator Pelayanan Loket PBB Bapenda Kota Palembang tahun 2016, EPKasi BPHTB Bapenda Kota Palembang tahun 2017, serta I dan YA Staf Input Data di Pelayanan Loket PBB Bapenda Kota Palembang tahun 2016. Selain itu, Edison yang saat itu menjabat sebagai Kepala BPN Kota Palembang tahun 2017 turut diperiksa. Pemeriksaan saksi dilakukan dari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan sekitar 20 pertanyaan diajukan oleh penyidik, tambahnya. Modus operandi dalam kasus ini diduga melibatkan manipulasi data dan pembuatan keterangan identitas palsu. Selain itu, proses penerbitan sertifikat tanah juga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik Kejati Sumsel masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak-pihak lain serta memastikan adanya upaya pemulihan kerugian negara.